Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, NPM 1842089, mengambil nomor jurnal 090 dengan judul Exploring Family Business Brand, Understanding Predictor and Effect. Latar belakang, dalam lingkungan bisnis ada berbagai macam produk, sumber daya, dan informasi yang sama antara satu dan lainnya. Perusahaan perlu memberikan nilai unik agar terlihat berbeda dari perusahaan lainnya. Merek adalah salah satu cara bagi perusahaan agar produk atau bisnis yang dimiliki terlihat berbeda dengan apa yang perusahaan lain miliki. Dari sisi konsumen, merek membantu konsumen mengetahui informasi yang unik tentang suatu produk atau bisnis dan akan menjadi hal penting dalam pengambilan suatu keputusan. Dari sisi organisasi, merek membantu organisasi menyajikan proposisi nilai yang mereka tawarkan kepada pemangku kepentingan. Merek bisnis keluarga mencakup komunikasi formal dan informal dari keluarga kepada perusahaan, keterlibatan keluarga dalam sebuah perusahaan, dan ekspektasi dari pemangku kepentingan yang membantu membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya, di pasar modal maupun di tempat lainnya. Merek bisnis keluarga membantu perusahaan milik keluarga memanfaatkan nilai unik yang mereka miliki di pasar modal. Ada dua faktor penting bagi bisnis keluarga dalam mengkomunikasikan bisnis mereka, yaitu presentasi kepemilikan keluarga dan usia perusahaan. Perusahaan dengan presentasi kepemilikan keluarga yang lebih tinggi yang telah berada di bawah kendali keluarga lebih lama akan lebih mungkin untuk mengkomunikasikan merek bisnis keluarga. Selain itu, mempromosikan merek bisnis keluarga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mengkomunikasikan merek bisnis keluarga akan dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi bagi perusahaan, namun hubungan keduanya mungkin akan dipengaruhi oleh karakteristik situs web. Penelitian sebelumnya menemukan bahwasannya karakteristik situs web secara positif terkait dengan kesan tentang organisasi, peningkatan ketertarikan untuk bergabung dengan organisasi, dan kepuasan dengan organisasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut bahwasannya presentasi kepemilikan keluarga dan usia perusahaan berhubungan positif dengan mengkomunikasikan merek bisnis keluarga menggunakan situs web perusahaan. Selain itu, mengkomunikasikan merek bisnis keluarga melalui situs web perusahaan berhubungan positif dengan pendapatan, khususnya ketika merek bisnis keluarga dikomunikasikan melalui situs web yang dikelola secara baik. Selanjutnya yaitu urgensi penelitian. Merek adalah cara bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam mengikat konsumen dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Merek merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan pada saat ini. Maka dari itu pula para sarjana bisnis keluarga telah mulai mengeksplorasi apa itu merek bisnis. Apa itu merek bisnis keluarga? Apa efek yang terkait dengan komunikasi merek bisnis keluarga, dan apa karakteristik perusahaan keluarga yang lebih mendukung untuk mengkomunikasikan merek bisnis keluarga mereka? Banyak peneliti yang sudah mengeksplorasi terkait bisnis keluarga, tetapi masih sedikit peneliti yang meneliti apakah mengkomunikasikan merek bisnis keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, salah satunya pendapatan. Penelitian ini juga tidak mengungkapkan apakah teori persinyalan oleh Spence 2002 benar. Teori persinyalan menyatakan bahwa dalam situasi di mana seorang individu memiliki informasi yang tidak lengkap dari suatu organisasi, maka mereka menggunakan pengalaman mereka sebelumnya dan informasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai syarat untuk membantu mereka menentukan keputusan mereka. Selanjutnya yaitu revenue turnover. Pendapatan adalah pemasukan atau uang yang diterima oleh perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Pendapatan tidak hanya tergantung pada penjualan, tetapi juga bisa datang dari bunga, imbal hasil investasi, dan deposito perusahaan. Pendapatan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam mengukur apakah perusahaan tersebut dapat maju atau tidak, dan dapat menghasilkan profit atau tidak. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting bagi perusahaan agar diterima di pasaran dan untuk menarik minat investor. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Barroso Martinez tahun 2019 dengan menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan keluarga dan umur perusahaan, variabel mediasi yaitu komunikasi merek bisnis keluarga, variabel dependen yaitu perputaran pendapatan,
variabel moderasi yaitu kualitas situs web, dan variabel kontrol yaitu tipe kepemilikan dan tipe industri. Untuk lebih memahami perusahaan mana yang lebih memungkinkan untuk mengkomunikasikan merek bisnis keluarga menggunakan situs web perusahaan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan identitas organisasi dan pendekatan keterlibatan keluarga, dan mempertimbangkan keterlibatan keluarga dalam perusahaan dan usia perusahaan. Peneliti mengambil sampel indeks bisnis keluarga global 300 perusahaan keluarga terbesar di dunia dan menggunakan pendekatan holistik untuk mengetahui efek mengkomunikasikan bisnis keluarga melalui situs web perusahaan. Peneliti juga mengandalkan data yang bersifat cross-section atau hanya memberikan informasi selama 1 tahun. Hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan relevan dalam memprediksi komunikasi dalam bisnis keluarga. Mengkomunikasikan merek bisnis keluarga secara positif mempengaruhi pendapatan perusahaan. Namun, efek positif ini dipengaruhi oleh cara informasi oleh cara perusahaan memberikan informasi di situs web perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan variabel independen dan dependen. Yang pertama yaitu hubungan komunikasi merek bisnis keluarga terhadap perputaran pendapatan. Untuk keluarga yang memiliki bisnis keluarga, mengkomunikasikan merek bisnis keluarga merupakan suatu tanda pengenal atau image dan janji yang membedakan perusahaan keluarga di pasaran. Kesan positif yang diberikan merek bisnis keluarga akan membantu perusahaan bisnis keluarga mendapatkan hasil yang positif. Mengkomunikasikan merek bisnis keluarga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung, contohnya situs web, media sosial, iklan, dan komunikasi tatap muka, dan secara tidak langsung, contohnya pengecer. Pihak ketiga mengkomunikasikan merek bisnis keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan kualitas situs web terhadap perputaran pendapatan. Situs web merupakan kumpulan informasi yang diakses melalui internet. Pada masa ini, situs web adalah salah satu pilihan bagi perusahaan dalam mempromosikan bisnis atau organisasi mereka. Informasi yang diberikan oleh situs web perusahaan akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap bisnis atau organisasi suatu perusahaan. Munculnya persepsi positif dari konsumen tergantung bagaimana perusahaan menyajikan informasi perusahaan di situs web perusahaan. Estetika, konten, fungsional, mudah dinavigasi, dan konektivitas ke jejaring sosial lainnya merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Jika konsumen memiliki persepsi positif terhadap situs web perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan pemangku kepentingan, maka pendapatan perusahaan pun akan meningkat. Selanjutnya yaitu hubungan kepemilikan keluarga terhadap perputaran pendapatan. Para ahli berpendapat bahwa tingkat keterlibatan keluarga terhadap perusahaan cenderung mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Barroso Martinez, 2019. Keterlibatan keluarga dalam bisnis perusahaan akan berpengaruh terhadap tujuan, strategi, dan pandangan perusahaan. Ketika ada keterikatan emosional yang tinggi antara keluarga dan bisnis, maka perusahaan akan lebih memungkinkan untuk mengkomunikasikan merek bisnis mereka kepada pemangku kepentingan. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan yang perusahaan dapatkan. Semakin banyak pemangku kepentingan yang tertarik dengan perusahaan, maka semakin meningkat pula pendapatan perusahaan. Yaitu model dan hipotesis peneliti. Yang pertama model. Variabel independen yang saya ambil yaitu komunikasi bisnis keluarga, kualitas situs web, dan kepemilikan keluarga. Variabel dependennya itu perputaran pendapatan, variabel kontrolnya itu tipe industri, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hipotesis 1, tingkat keterlibatan keluarga dalam perusahaan akan berhubungan positif dengan kemungkinan mengkomunikasikan merek bisnis keluarga. Hipotesis 2, usia perusahaan keluarga akan berhubungan positif dengan kemungkinan mengkomunikasikan merek bisnis keluarga. Hipotesis 3, mengkomunikasikan merek bisnis keluarga di situs web perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi perusahaan. Hipotesis 4,
Kualitas situs web akan menyeimbangkan hubungan antara mengkomunikasikan merek bisnis keluarga dan pendapatan, sehingga semakin tinggi kualitas situs web, semakin tinggi pula pendapatan. Presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.